Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diri sendiri, yaitu sunnat. Jadi ada 3 komponen yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ajaran yang diwariskan kepada keturunannya. Yang pertama akidah, satu Tuhan, kemudian kurban hewan, dan yang ketiga adalah sunnat. Ini 3 pondasi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama monoteisme yang menjadi leluhur yang diajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Ini ciri dari agama Abraham, agama yang diajarkan oleh Allah melalui Abraham kepada keturunannya secara turun-temurun. Nabi Ishak mengajarkan hal ini kepada keturunannya dari Nabi Ibrahim sampai kepada yang kita tahu hari ini mereka masih melakoni. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam masih menjalankan 3 poin ini kepada keturunannya. Jadi Islam berasal dari Nabi Ismail, kemudian Yahudi dalam hal ini Nasrani juga berasal daripada Nabi Ishak. Sehingga 3 agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat qulub. Yang ketiga tentang sunat. Ini argumentasi yang sering dibangun oleh orang-orang di luar Kristen, bahwa mereka lebih mengikuti Abraham karena Abraham itu disunat. Demikian juga dengan keturunannya disunat. Tapi orang-orang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kenapa tidak disunat? Yesus saja disunat. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara di luar Kristen, ikatan perjanjian yang ditandai dengan sunat itu disampaikan oleh Allah Bapa kepada Abraham dan keturunannya. Kita jelas melihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1, di mana ada kelompok orang-orang Yahudi yang memberikan penegasan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus wajib hukumnya harus disunat sebagai syarat diselamatkan. Akhirnya diadakanlah sidang pertama, konsili pertama di Yerusalem untuk memutuskan hal itu. Dan kesimpulannya jelas Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Yahudi dari keturunan Abraham, ya memang sampai sekarang disunat. Tapi orang-orang di luar Yahudi, di luar bangsa Israel, tidak diwajibkan untuk sunat. Kenapa demikian? Karena menurut firman Tuhan, sunat tidak mempengaruhi keselamatan. Yang terpenting itu adalah iman yang bekerja oleh karena kasih. Yang terpenting itu adalah sunat hati, sunat rohani, meninggalkan tabiat kebiasaan yang lama dan hidup dalam hidup yang baru, hidup berdiri dan berjalan dalam kebenaran. Jadi orang-orang di luar Israel tidak diwajibkan sunat sebagai syarat keselamatan. Keselamatan diperoleh oleh karena terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu clear dalam Alkitab. Kalau engkau mengikuti hukum sunat, ya silakan, kita hargai. Tapi bagi kami orang-orang Kristen, itu bukan syarat keselamatan. Kalau memang seseorang disunat dalam konteks kesehatan, silakan, tidak ada masalah sama sekali.